mau tanya nih, kalau misalnya sebagai ibu hamil, kalau mau mudik nih pakai pesawat, itu ada nggak sih pantangan atau apa yang mesti aku lakuin gitu? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya akan bahas nih tips bepergian buat ibu hamil dengan pesawat ya. Simak terus video ini sampai habis. Tips yang pertama kali yang mau saya kasih tahu adalah teman-teman sebelum bepergian dengan pesawat, teman-teman pastiin dulu ke dokter. Jadi untuk dicek nih, misal izin dulu lah, pamit ke dokter, ya dok saya mau naik pesawat nih. Dan jika nanti memang keadaan tubuh teman-teman memang diyakini oleh dokter tidak ada masalah, bahkan trimester 1 pun juga teman-teman udah boleh nih untuk naik pesawat sebetulnya. Tapi untuk amannya memang biasanya di trimester kedua. Kalau trimester ketiga gimana dok? Nah, kalau misalnya sudah mau mendekati usia kehamilan 36 minggu, itu memang tidak disarankan untuk naik pesawat. Dan bahkan maskapai itu kalau saya cek ya, di websitenya masing-masing itu melarang untuk ibu hamil yang sudah lebih dari 36 minggu untuk naik pesawat. Yang kedua, tipsnya adalah teman-teman boleh pilih tempat duduk di pesawat yang kira-kira teman-teman akan lebih leluasa nih. Misalnya tempat duduknya itu yang di arah jalannya gitu loh. Jadi bukan yang di tengah, kalau misalnya duduknya bertiga, misalnya di tengah atau di paling pinggir dekat jendela. Nah, teman-teman mungkin kalau di yang arah jalan, teman-teman kakinya tuh agak lebih bisa selonjoran, atau mungkin di bagian depan itu jadi kan lebih bisa selonjoran ya, lebih lega. Duduk di dekat lorong ini juga sebetulnya memudahkan teman-teman kalau teman-teman pengen ke toilet atau teman-teman minta bantuan ke pramugari, itu juga bisa lebih gampang kan gitu. Jadi dianjurkan untuk memilih tempat duduk yang di dekat lorong. Yang ketiga adalah cukupi kebutuhan teman-teman, terutama kebutuhan airnya. Jadi untuk mencegah dehidrasi. Kenapa? Karena ibu hamil itu butuh banyak air biar ketubannya tetap banyak nih, tetap bagus gitu ya. Yang keempat, teman-teman boleh menggerakkan anggota badan sekitar setiap 30 menit sekali, apalagi kalau misalnya perjalanan mudiknya atau perjalanan dengan pesawatnya ini memakan waktu yang lama, seperti sampai 5 jam gitu ya, sampai mungkin dari luar negeri mau ke Indonesia. Nah, itu tuh harus pastikan banget nih untuk tetap beraktivitas nih selama perjalanan. Terus teman-teman bisa menggunakan kaos kaki juga atau stocking biar menghindari pembekakan kaki. Yang keenam, teman-teman pasang sabuk pengaman di perut bagian bawah gitu, untuk biar teman-teman merasa nyaman aja atau nggak ngerasa ganjel. Yang ketujuh, teman-teman pastikan untuk membawa nih misalnya catatan rekam medisnya, karena kan beberapa rumah sakit itu ada buku ya, buku prenatal atau buku kunjungan ke dokter atau ke bidannya. Itu nanti teman-teman bawa nih pas saat mudik atau saat bepergian. Jadi biar nanti kalau pahit-pahitnya nauzubillah min zalik ada apa-apa di lokasi tujuan teman-teman tuh udah ada rekam medisnya. Jadi dokter yang di lokasi yang kan baru ketemu nih, dokter yang di lokasi tujuan ya, bukan dokter yang biasa, bukan tenaga medis yang biasa teman-teman konsul lah, itu jadinya tahu nih riwayat teman-teman tuh seperti apa. Yang kedelapan, cek juga website maskapainya nih, karena masing-masing maskapai itu punya kebijakan masing-masing teman-teman. Ada yang minta untuk teman-teman perlu surat izin terbang 7 hari maksimal itu dari waktu yang ditandatangan. Jadi ada yang minta seperti itu, ada yang enggak. Jadi teman-teman harus pastikan. Misalnya nih, saat ini saya lihat maskapai A. Maskapai A itu minta semua ibu hamil untuk membuat surat izin terbang sekitar 7 hari sebelum keberangkatan. 7 hari sejak tanggal dikeluarkan oleh dokter ya. Surat izin terbangnya ini harus ditandatangani oleh dokter, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau berangkatnya tanggal 7, berarti sekitar tanggal 1 teman-teman ke dokter
atau sebelum itu deh. Jadi maksudnya yang deket aja, misal tanggal 5-nya nih teman-teman ke dokter, jadi kan masih ada jeda untuk 7 hari setelah tanggal suratnya dikeluarkan. Dan di maskapai A ini sebetulnya ibu hamil di atas 36 minggu itu tidak diizinkan sama sekali untuk terbang. Nah, bagaimana di maskapai B? Jadi di websitenya saya lihat untuk maskapai B, ibu hamil itu dibagi berdasarkan beberapa kategori nih teman-teman. Dan ibu hamil itu diizinkan terbang sesuai dengan usia dan kondisi kehamilannya. Jadi dibagi dari beberapa kategori. Yang pertama, misalnya usia kehamilannya itu kurang dari 32 minggu. Terus kehamilannya tuh single. Maksudnya single ini ya nggak kembar gitu ya. Atau mungkin kembar, boleh juga terus normal dan tidak ada komplikasi. Apakah ibu ini dilarang? Enggak, ibu ini tidak dilarang, terus tidak perlu surat izin khusus dari dokter. Persetujuan dari maskapainya pun tidak dianjurkan. Tapi teman-teman harus tetap membuat surat pernyataan yang ada di bandara nih. Nanti teman-teman harus checklist. Nah, kalau misalnya untuk yang kategori kedua, ibu di bawah 32 minggu, tapi kehamilannya tuh ada komplikasi. Misalnya pernah ada riwayat bercak nih sebelumnya, atau ya hal-hal yang mungkin akan membahayakan janinnya ya. Ibu-ibu ini dilarang, tapi kalau misalnya ibu ini sudah konsul ke dokter itu diperbolehkan. Jadi ada surat izin dari dokter untuk layak terbang untuk ibu-ibu yang seperti ini. Terus untuk usia 32 sampai 36 minggu dengan kehamilan single atau yang satu aja janinnya, atau kehamilan kembar atau normal dengan atau tanpa komplikasi untuk usia 32 sampai 36 minggu, ibu-ibu ini kalau mau terbang harus minta surat izin dari dokter untuk layak terbang. Tapi kalau usianya udah di atas 36 minggu, ini maskapai B ini hampir sama dengan maskapai A tadi yang saya bilang, bahwa untuk usia 36 minggu itu ibunya tidak boleh sama sekali untuk terbang, maupun ada surat dari dokter. Tidak diizinkan melakukan perjalanan kalau di websitenya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman untuk bepergian saat hamil masih diperbolehkan, tapi ingat dulu usia kehamilannya bagaimana, kalau bisa di bawah 36 minggu, dan juga dilihat apakah ada komplikasi atau tidak. Untuk amannya, teman-teman pastikan untuk konsul ke dokter sebelum teman-teman akan bepergian dengan pesawat, dan juga cek di situs maskapai masing-masing pesawat yang akan teman-teman gunakan. Karena tadi saya ambil contoh maskapai A dengan maskapai B yang ada di Indonesia saja sudah beda. Jadi teman-teman pastikan nih mau pakai maskapai apa, dan coba lihat bagaimana syarat dan ketentuan dari maskapai itu untuk ibu hamil yang akan terbang. Oke, semoga info ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Kalau merasa info ini bermanfaat dan ada yang butuh dengan info ini, teman-teman boleh share ke yang lain. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Bye-bye.